Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat bagi sahabat IDI yang seksi dan dahsyat. Seksi ini artinya seirama, empati, kolaborasi, sinergi, dan integritas. Ya, sedangkan dahsyatnya adalah dahsyat yang karyanya tidak lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas. Amin. Amin. Ya, semoga ini makin jaya ya. Oke, siang ini saya memperkenalkan diri, saya sebagai moderator ya. Di sini saya dengan Dr. Rinaldi. Hari ini saya ditemankan oleh pembicara kita nih yang super dahsyat, Dr. Swastika, spesialis saraf. Di mana hari ini kita akan membahas mengenai epilepsi ya. Betul. Gitu, betul ya, karena hari ini kita sedang merayakan lah istilahnya ya, World Epilepsy Day. Jadi Ya, hari epilepsi Purple Day. What Purple Day ya. Hari Kenapa? ungu. Oh ya, jomblo ya. Jadi sebetulnya ada sejarahnya itu. Jadi kalau purple atau ungu itu supaya orang-orang menarik. Gitu. Iya. Jadi orang-orang epilepsi itu sebetulnya butuh perhatian. Betul. Ya, butuh kepedulian dari kita. Iya. Kalau dulu tuh di tentara Amerika, kalau habis perjuangan yang hebat suka dikasih apa? Purple ini ya, medal, purple medal ya. Tanda kehormatan. Tanda kehormatan. Jadi selain untuk menghormati juga mereka, gitu juga untuk memberikan mungkin apa? Keawasan ya buat kita juga sebagai tenaga medis, Betul. juga sebagai keluarga untuk lebih care, lebih pay attention sama mereka yang memang memiliki kondisi epilepsi ya. Iya, Gitu. Mungkin kita langsung aja ya dokter. Silakan, ya. dokter. Iya, tadi perkenalannya singkat aja gitu ya. Tadi ya saya sebagai moderator di sini, saya juga ditemankan tadi ya, sekali lagi dikenalkan dengan Dokter Swastika. Dokter Swastika dinasnya di Rumah Sakit Umum Sumedang ya dok ya. Betul. Juga di Rumah Sakit Umum Pakuwon. Di Rumah Sakit Pakuwon juga gitu. Jadi insya Allah dia sudah sangat berkompetensi di bidangnya. Oke, mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Ini juga pertanyaan dari netizen dok, gitu ya. Ada beberapa yang bertanya mengenai epilepsi, karena kan memang epilepsi itu kasusnya banyak ya di Sumedang, gitu. Nah sebetulnya kalau kita bicara tentang epilepsi, itu kita juga mungkin akan bicara mengenai antara adanya kejang, kemudian ada juga istilahnya namanya bangkitan. Nah kira-kira apa itu dok? Kejang atau bangkitan itu apa itu dok? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberi nikmat kesehatan. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita mendapat sejadah ya. Sejadah itu artinya sehat jadi ibadah. Amin. Terima kasih juga pada Dr. Rinaldi yang telah menemani saya di sini. Dr. Rinaldi ini sebetulnya udah pada tahu spesialis anak gitu ya. Jadi yang maksud dengan kejang atau bangkitan itu adalah adanya loncatan listrik Ya. di otak ya, yang tidak normal tentunya. Betul. Ya, yang kejadiannya itu tiba-tiba dan berlebihan. Ya. Apakah di kepala kita tuh ada listrik? Ya, kalau Dokter Rinaldi ingat pada waktu percobaan SMP tuh, ya, kalau kita menggosok-gosok penggaris di rambut beberapa kali, kemudian ada potongan-potongan kertas ditempelkan penggarisnya, ternyata akan nempel kan ya. Betul. Artinya listrik yang di rambut kita itu menempel di penggaris. Di penggarisnya itu membuat medan magnet menyebabkan tertarik gitu ya potongan kertasnya. Terus apa-apa di sini ada kejang itu sama dengan pingsan. Ya. Nah, ya. Jadi kalau pingsan itu bukan tiba-tiba kejadiannya. Iya. Biasanya perlahan. Kalau kita misalnya sedang upacara nih kepanasan ya, tiba-tiba kepalanya pusing, kemudian kunang-kunang, kemudian keringet dingin. Betul. Ya kita cari tempat yang teduh tentunya ya. Iya. Kemudian perlahan-lahan, misalnya di ruang guru gubrak aja di tiba-tiba sofa ya, itunya. Betul. Jadi pingsan dengan kejang itu berbeda. Iya. Iya, terus kalau kita bicara kejang pasti ada penyebabnya ya dok ya. Kira-kira penyebabnya apa dok? Ya, kejang ini termasuk mengenai segala umur. Iya. Kalau di TV ada tulisannya SU, Segala usia. Betul, segala usia. Mulai dari bayi baru lahir sampai kakek nenek ya. Iya. Kalau bayi baru lahir itu penyebabnya
rata-rata juga tidak diketahui, tapi ada yang juga diketahui. Misalnya Dokter Renaldi juga sudah pasti pakarnya lah waktu menolong bayi yang susah bernapas pada waktu lahir, tidak nangis, ya. Mungkin jadi aspeksia atau kurang oksigen, pasokan oksigen ke otak. Kemudian kalau bayi yang beberapa hari, misalnya lebih dari 7 hari, ternyata kulitnya jadi kuning, kelebihan bilirubin, bukan hanya kurang minum susu atau kena sinar matahari, tapi itu juga bisa karena kelebihan yang terlalu berlebih, kuningnya mungkin bisa menyebabkan kejang. Kemudian pada anak juga, anak itu rata-rata juga tidak diketahui penyebabnya, tapi kalau ada infeksi yang menyebabkan demam bisa menyebabkan kejang. Pada remaja juga ada suatu infeksi otak bisa penyebabnya, atau misalnya kepalanya pernah terbentur, misalnya kecelakaan motor atau dipukulin orang gitu, bisa menyebabkan kejang. Kalau pada orang dewasa atau lanjut usia itu rata-rata penyebabnya misalnya ada penyumbatan pembuluh darah atau stroke, misalnya atau pecah pembuluh darah di permukaan otak, atau suatu juga benjolan di otak atau suatu tumor, ya itunya. Misalnya atau juga trauma kepala. Misalnya ada orang tua yang kejedot daun misalnya atau tertimpa daun, ya bukan maksudnya ya daun pintu nggak pasti, atau tertimpa daun singkong satu karung misalnya. Daun singkong cuma satu karung ya. Iya, bisa menyebabkan kejang itu ya. Belum lagi tentang tadi ya epilepsi itu sendiri ya kan menyebabkan kejang ya dok ya. Betul. Waduh, ini baru 2 pertanyaan udah berat nih dok gitu. Ini kita mungkin sekalian ngabuburit juga ya dok ya. Ya juga ingin menyapa sahabat di Sumedang selamat menjalankan ibadah puasa mungkin ya dok ya. Iya, mudah-mudahan ibadahnya mantap lah diterima sama Gusti Allah jadi amal ibadah gitu, dan mudah-mudahan nggak kejang. Iya, terus tadi kalau kita bicara soal temanya epilepsi ya dok ya, jadi apakah kejang dan epilepsi itu sebenarnya sama dok? Ya, jadi untuk mengenal epilepsi itu harus ada bangkitan atau kejang ya. Kejangnya itu biasanya paling sedikit 2 kali, 2 kali. Kemudian waktunya juga harus lebih dari 24 jam. Jadi kalau misalnya hari ini Rabu nih kejang, kemudian hari Jumat kejang, ya sudah termasuk epilepsi. Tapi kalau hari ini kejang 5 kali, tapi selanjutnya nggak pernah kejang lagi, itu belum tentu epilepsi. Jadi kejang itu merupakan bagian dari epilepsi, tapi belum tentu epilepsi. Iya, betul. Jadi kalau epilepsi itu udah pasti kejang, tapi kalau kejang belum tentu epilepsi, tergantung tadi penyebabnya yang banyak tadi ya. Memang kalau epilepsi itu sendiri gejalanya apa aja? Ya, kalau gejalanya ya termasuk salah satunya kejang ya tadi ya. Jadi kejang itu secara umum dibagi 2 ya. Jadi ada kejang yang sebagian atau parsial atau lokal. Itu gejala-gejalanya ada yang komat-kamit, ada yang ngecap-ngecap, ngunyah-ngunyah, atau juga ada yang gerak-gerakan tangan, tangan gerak-gerak, tapi gerakannya teratur ya. Bukan misalnya hari ini gerakannya tangan kanan, besok tangan kiri, misalnya. Atau sekarang tangan kanan, besok tangan kiri, gantian, gitu, bukan. Biar seimbang. Kemudian biasanya kalau kejang ini sebagian itu biasanya sadar pasiennya, ya. Betul. Tapi kalau ada juga yang selain kejang lokal, itu juga ada kejang umum, ya. Kejang umum itu yang orang awam tahu tuh ya. Biasanya suka ada yang kaku, kelojotan, gitunya ya. Biasanya berlangsung sekitar 1 menit sampai 3 menit, kemudian biasanya ada juga yang didahului dengan berteriak dulu ya. Berteriak sebelum kejang misalnya, atau jadi lidahnya tergigit ya. Kemudian karena masa kalau sadar mah nggak akan mungkin ngegigit lidah ya. Kemudian ada juga yang ngacai ya, atau berbuih gitu ya. Kemudian juga ada yang bentuk lain misalnya pada anak SD nih, anak kecil, kadang-kadang terlihat bengong, melamun. Kata guru SD-nya, ini kenapa bengong terus, melamun terus, ditanya tuh nggak respon ya, tuh akhirnya
bilang sama orang tuanya, nih ajarin atuh di rumahnya kenapa sering bengong sampai dicubitin sama istrinya. Orang tuanya kasihan kan. Iya, betul. Ternyata waktu dibawa berobat direkam listrik otaknya, ternyata ada bangkitan ya. Atau juga ada yang remaja nih, remaja sedang minum atau sedang makan, ternyata tiba-tiba melemparkan gelasnya. Oh iya. Lempar gelas atau yang namanya mioklonik itu ya. Iya. Misalnya itu juga termasuk kejang umum. Betul. Jadi mungkin bagi sahabat ID ya, kalau misalkan ada ada anak kita atau mungkin saudara kita yang ada kondisi seperti itu ya, tiba-tiba sering melamun, wah hati-hati tuh. Ya, hati-hati. Jangan-jangan itu lagi kejang ya. Nah, gitu. Tahu-tahu lagi lempar pensil ke gurunya. Kok diulang-ulang sering banget itu. Iya. Cuma mungkin kalau bangkitan kejang mungkin tidak disadari ya sama si anaknya ya. Tidak disadari dan berulang tipenya seperti itu, stereotipin. Iya, kan kadang-kadang ini kamu anak nakal nih, besoknya udah ini melakukan hal yang sama lah. Hal yang sama stereotip. Mungkin kayak tidur di kelas gitu ya. Kalau keseringan juga. Iya. Dianggap anak nakal. Dianggap anak nakal padahal belum tentu ya. Nah, itu sering banget ya kadang yang akhirnya konsulnya ke guru awalnya karena dianggap kenakalan, konsultasi dengan guru BP ya, guru BP-nya bilang ke ibunya, ibunya konsultasi sama baru ketahuan ya akhirnya. Nah, terus cara menentukan seseorang terkena epilepsi sendiri gimana, Dok? Ya. Jadi tentunya sebagai dokter kita harus melakukan wawancara ya, baik dengan pasiennya kalau udah bisa diajak komunikasi. Tapi kalau pasiennya masih bayi-bayi misalnya ya harus dengan orang tuanya. Kenapa ini bayi menangis terus ya tanpa sebab misalnya. Ingin misalnya padahal udah kenyang, nggak ngompol tapi nangis terus. Lihat Bu Ica aja nangis ya, padahal siang hari ya. Kalau lihat hantu sih mending kalau malam hari. Tapi kalau masa lihat Bu Ica nangis terus kan gitu. Berarti harus ditanya nih kenapa pada orang tuanya ya. Kemudian dilihat misalnya riwayat keluarganya apakah pernah ada yang kejang juga atau kejang demam gitu ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan sarafnya. Apakah pasien ini ada kelainan saraf, misalnya ada kelemahan anggota gerak sebelah atau ada menyon itunya mulut atau menconnya ya. Nah, dari situ misalnya kita bisa menentukan apakah kita perlu pemeriksaan selanjutan atau pemeriksaan penunjang atau tidak. Jadi yang pemeriksaan penunjang itu yang paling penting di sini untuk listrik otak adalah direkam listrik otaknya. Ya, namanya pemeriksaan EEG, singkatan dari elektroencephalopalografi. Nah, kalau kita misalnya ada curiga ada kelainan saraf, mungkin dianjurkan lagi pemeriksaan lanjutan. Apakah perlu pemeriksaan CT scan atau pemeriksaan MRI? Bisa nanti dilanjutkan. Ya, cuma untuk pemeriksaan EEG sendiri di Sumedang udah bisa ya, Dok ya? Sudah bisa di Rumah Sakit Umum Sumedang sudah. Dan di klinik swastanya juga ada satu. Cuma ada khawatiran, banyak ketakutan juga kalau misalkan ditempel-tempel alat nyetrum nggak itu, Dok? Ya, sebetulnya pemeriksaan yang paling enak adalah EEG ya. Betul. Jadi EEG itu malah disuruh tidur pasiennya. Jadi dipasang alat-alat, kabel-kabel tidak nyetrum tapi harusnya tidur pemeriksaannya. Jadi kalau pemeriksaan bangun kurang afdol, tapi kalau dengan pemeriksaan tidur orang lain mana pemeriksaannya disuruh tidur. Kalau EEG mah udah bayar disuruh tidur lagi di situ. Pemeriksaannya juga sekitar 30 menit. 30 menit. Iya, sekalian tidur siang ya. Iya. Tapi syaratnya jangan tidur malam terlalu lama. Biasanya malamnya itu tidurnya cukup 4 jam. Padahal waktu pemeriksaan EEG itu bisa tidur. Memang bisa tidur, iya betul. Cuma kalau anak agak susah ya, Dok ya? Susah, ya. Biasanya kita beri juga obat tidur. Obat tidur. Iya. Kadang-kadang suka dimimikan dulu ya ke ibunya. Jadi harus kenyang dulu perutnya. Betul, kalau bayi mah kalau nggak kenyang nangis terus. Betul. Gitu. Nah, terus kalau misalkan ini udah diperiksa nih gitu. Kemudian kita ada kejadian kalau misalkan anaknya atau ada pasien atau siapapun lah di samping kita kejadian kejang tuh. Nah, pertolongan pertama yang harus kita lakukan apa, Dok? Ya.
tentunya jangan panik ya. Jadi tetap tenang, jangan panik. Soalnya kalau panik, minta tolong jadi minta lontong nantinya. Iya, iya, Ya. iya. Terus misalnya kalau pasiennya pakai kacamata atau jam tangan ya lepas aja dulu. Soalnya itu berbahaya kalau pecah kan nanti kasihan, nanti bisa menyebabkan luka ya. Iya. Kemudian ya tentunya miringkan pasiennya supaya nggak air liur atau bekas makanannya nggak masuk paru-paru ya. Iya. Kemudian kalau ada bantal atau jaket ya itu simpen di kepalanya ya, takutnya kebentur-kebentur kepalanya. Betul. Kemudian yang harus diperhatikan juga ada 2 jangan nih. Iya, apa Ya. tuh? Dua jangan. Ya, yang pertama jangan ngasih minuman air kopi ya. Oh. Soalnya kejang ini mah bukan kesurupan atau kesambat. Nah, iya gitu ya. bener. Itu mitos ya, Dok ya? Iya, Nah, ya. itu mitos tuh. Jadi bener. kalau yang orang kesurupan kan minta cikopi katanya atau minta air ayam cemani gitu. Iya. Kalau ini mah bukan, ini murni gangguan listrik otak ya. Betul. Kemudian jangan menyimpan alat apapun di bawah lidah, di bawah gigi ya. Iya. Ya, jadi otomatis kalau ada misalnya sendok bisa jadi gigi tekan, bukan gigi tekan gewal. Jadi giginya jadi patah ya. Betul. Kalau udah Iya. patah kan masuk ke paru-paru lebih susah Lebih, aja. iya, Jadi iya. itu. Zaman dulu kan sering gitu ya. Kalau misalkan ada kejang pakai sendok. Sendok masukin ya. Biar nggak jadi ke gigi tekan. Ya. Jadi gigi tekan ya. Gel-gel. Ya. Iya betul. Jadi sekali lagi yang pertama berarti epilepsi itu bukan mitos ya, artinya kerasukan itu kan ya hoax ya, bukan ya. Jadi epilepsi itu gangguan listrik otak, pelanjutan listrik penyakit tidak ya normal, istilahnya betul, ya, penyakit. bukan karena kesurupan. Jadi Iya. jangan diaji-aji gitu ya, atau misalkan dibawanya juga. Niatnya baik ya, jumpa jampi supaya setannya kabur Iya. ya, tapi ini bukan. Betul, mungkin dibawanya juga ya bukan ke orang pinter ya. Betul, harus iya. segera dibawa. Itu kan kegawatan mungkin Dok ya kalau kejang itu. Kegawatan ya. Jadi bukan artinya pasien kejang itu dilarikan ke rumah sakit, kok sedang kejang dilarikan, diajak lari Dok. Ya artinya harus dibawa ke rumah sakit. Nanti saya ajak maraton ya. Nah terus kalau misalkan ini pasiennya sudah direkam otak, sudah terdiagnosis sebagai epilepsi ya Dok ya. Nah kira-kira pengobatannya seperti apa? Ya. Tadi kan tergantung bentuk kejang ya. Tadi iya. ada yang kejang lokal atau sebagian, atau kejang umum. Jadi ada dokter nanti melihat dari hasil pemeriksaan saraf, kemudian pemeriksaan rekam listrik otak, ke arah mana obat yang akan diberikan. Yang jelas di sini untuk pasiennya itu harus istilahnya ya sabar lah. Ya. Iya. Sabar, kemudian ya dianggaplah kalau obat epilepsi itu sebagai vitamin lah kali ya, atau suatu kebutuhan kali ya. Jadi pola pikirnya itu harus dirubah. Jangan dianggap bahwa dia sendiri sakit. Nanti kalau sakit terus. Jadi selama 2 tahun pengobatan jadi stres. Jadi 2 tahun ya pengobatannya. Iya, paling sedikit betul. kita pengobatannya 2 tahun sampai 5 tahun bebas kejang. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya sudah bebas kejang itu 1 tahun misalnya, jangan menurunkan dosis obat sendiri. Kadang-kadang ini mah sudah sembuh kali. Betul. Ya, jadi harus konsultasi ke dokter dulu ya. Betul. Jadi kalau nanti kejang lagi, misalnya sudah 1 tahun dia nurunkan obatnya lagi, kejang lagi nanti dimulai dari titik nol lagi. Iya. 2 tahun atau 5 tahun ke depan masih diulang lagi. Kemudian yang jelas mah harus ada kerjasama ya, antara dokter, kemudian keluarganya, pasiennya juga ya. Jadi jangan sampai menghentikan sendiri obatnya. Betul. Seperti ibarat kapal terbang nih. Iya. Kalau misalnya udah EEG-nya normal nih, kapal terbang kalau diberhentikan sendiri akan gubrak ke bawah, celaka semua. Iya. Tapi harus diturunkan perlahan-lahan dosisnya agar smooth landingnya bagus gitu. ya. Iya. Artinya epilepsi itu sebetulnya bisa disembuhkan Dikontrol, ya, betul. bisa disembuhkan dan bisa dikontrol asal Iya, terkontrol. asal terkontrol. Cuma dikatakan sembuh itu kalau memang bebas kejangnya itu tadilah minimal 2 Minimal tahun. 2 tahun sampai 5 Minimal 2 tahun. Ya, Nah, betul. kadang-kadang Kalau ada yang ini Dok, misalkan Dok saya udah pengobatan 2 tahun tapi minggu lalu masih kejang. Ya itu artinya titik nolnya 2 minggu yang lalu. Ya, itu dia. Itu ke depan. Itu ya mungkin yang harus kita pahami bersama ya. Kadang-kadang pengobatannya, saya pengobatan udah 3 tahun nih, udah waktunya
ini artinya DEG kalau lagi katanya. Padahal mah setahun yang lalu pernah kejang juga gitu. betul. Titik nolnya dari setahun yang Betul, lalu. ya mungkin itu ya biar bisa lebih dipahami lagi ya. Jadi kita epilepsi itu bisa disembuhkan ya asal terkontrol dengan baik, gitu. Asal terkontrol dan baik. Dan yang penting tadi komitmen ya dok ya. Betul. Komitmen dari awal ini artinya kita harus pengen betul-betul sampai sehat. Gitu ya, permasalahannya kan minum obat tuh males ya kadang-kadang. Gitu. Maka dianggap vitamin aja atau suatu kebutuhan. Jadi pola pikirnya harus dirubah. Iya, betul. Apalagi lagi bulan Ramadan, aduh kadang kelewat. Aduh. Nggak, kalau udah komitmen insya Allah nggak ya. Iya, insya Allah. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya kan tadi mungkin sudah disebutkan sedikit sama Dokter Swastika. Itu kan tadi ada misalkan karena ada faktor familial juga ya dok ya, gitu epilepsi. Nah itu kadang-kadang masalahnya kalau misalkan nih jodoh kita, pacar kita nih mau nikah gitu, ternyata ada epilepsi gitu. Nah jadi sebetulnya boleh nggak nikah? Oh iya. Jadi menikah itu adalah suatu kudrat ya. Iya. Ya salah satu sunnah Nabi juga menikah ya. Betul. Jadi kita mah tidak bisa menghalang-halangi orang yang mau menikah ya. Iya. Cuma kalau mau menikah ya sebaiknya konsultasilah ke dokter. Ya. Iya. Jadi dokter akan memilih obat-obat mana yang relatif resiko untuk ke ibu dan anak janinnya itu yang minimal sekali. Iya, termasuk ini ya, berarti mau program mau ini ya punya anak ya, family planning betul. ya. Betul. Dan sebaiknya sih harus terus terang juga ke calon menantunya atau calon suaminya atau calon besannya supaya mereka juga support ya, mendukung apa yang sedang diobati. Iya, gitu, ya. Betul. Jadi memang nggak bisa ngobatin sendiri ya, apalagi kalau sudah berkomitmen dengan pasangan ya, pasangan Betul, hidup. Jadi ngobatinnya bukan ngobatin sendiri tapi keluarga berarti keluarga, ya. satu keluarga. Iya betul. Jadi intinya boleh menikah ya. Boleh menikah. Cuma mungkin satu yang nggak boleh menikah salah satunya dok. Apa tuh? Epilepsi pada bayi mungkin dok ya. Iya. Bayi nggak boleh nikah. Belum balik. Iya betul. Iya terus, nah tadi ya kembali lagi kalau sudah nikah kan pengen punya anak, boleh nggak dok? Ya. Sebetulnya kalau udah menikah juga semua juga ingin punya keluarga yang harmonis, punya anak ya. Iya. Jadi ya tentunya kalau sedang hamil itu juga dosisnya juga harus diperhatikan juga karena kalau bertambah berat badan juga mungkin kadang-kadang dosisnya juga perlu disesuaikan ya. Jadi kalau punya anak juga ya untuk melahirkan mungkin kalau lebih aman sih dengan seksi sesaria kalau kejangnya belum teratasi betul-betul. Tapi kalau dokter kebidanannya berani untuk 100% normal ya itu mungkin kalau kejangnya sudah bebas 2 tahun mungkin bisa ya. Betul. Kalau misalkan keburu hamil gitu dok? Keburu hamil ya itu artinya kebobolan ya. Kebobolan, iya. Jadi sebetulnya menikah itu adalah suatu perencanaan ya. Ya. Jadi kalau misalnya kalau pasiennya sedang mendapat pengobatan epilepsi selama 1 tahun, kita pilih alat kontrasepsi yang agak jangka panjang, yang tidak mempengaruhi obat ya. Misalnya dengan IUD, dengan spiral. Tapi kalau udah kebobolan ya apa boleh buat. Ya kita pilih obat-obat yang memang safe relatif ya, aman buat resikonya untuk ke janinnya. Ya. Betul, iya. Artinya memang harus ada, walaupun itu bisa terkontrol, tapi memang masih perlu juga pembatasan ya dok ya. Betul. Aktivitas juga. Nah masalahnya kalau misalkan kita kan sekarang lagi eranya mobilitas cukup tinggi ya, jadi tidak ingin mengurangi hak seorang yang memang dengan penderita epilepsi. Nah sekiranya kalau misalkan penderita tersebut misalkan punya aktivitas sehari-hari, misalkan harus bekerja, sekarang kan lahan banyak pekerjaan, misalkan jadi driver misalkan ya, Grab apa gitu. Nah kira-kira kalau sampai nyetir kendaraan atau mengendarai motor itu sekiranya boleh nggak atau aman nggak dok? Jadi mengendarai kendaraan sih kendaraannya apa dulu ya, kalau bus malam atau truk tronton, apalagi pesawat terbang, wah jangan dulu. Mungkin nggak akan lulus gitunya ya. Tapi kalau untuk misalnya jadi sepeda motor, pengendari kendaraan pribadi, itu kalau di Inggris itu ada undang-undangnya. Kalau
bisa mengendari kendaraan itu 2 tahun baru bisa keluar SIM, 2 tahun bebas kejang. Oh Ya. iya iya. Tapi kalau di Indonesia sendiri sih kita belum punya aturannya. Cuma sebaiknya sih minimal 1 tahun bebas kejang ya, baru bisa mengendarai kendaraan atau sepeda motor. Dan pekerjaan-pekerjaannya pun untuk penderita epilepsi juga sebaiknya jangan yang shift malam, yang bekerja malam-malam. Ya, misalnya pekerja pabrik yang pakai mesin yang malam menggiring terus malam-malam, atau satpam. Nah, jadi baliknya dipilih yang pekerjaan-pekerjaan yang kantoran, misalnya pegawai bank atau penjual HP atau penjual pulsa gitu ya, yang relatif aman, yang nggak ada resiko. Apalagi yang kalau misalnya kerjanya jadi tukang las atau misalnya kasihan kan berhubungan dengan api, atau misalnya tukang gorengan, ya sebaliknya tidak berhubungan dengan api dan betul ya. Tempat tinggi atau misalnya di nelayan gitu, kalau di laut kan nggak ada yang nolok nanti kasihan. Betul. Ya dulu juga pernah saya punya pasien waktu zaman ini ya, waktu masih GP waktu itu. Memang ada seorang pasien supir taksi waktu itu. Tapi karena terkontrol, alhamdulillah ya bisa ini. Cuma bagusnya mereka itu punya awareness sendiri gitu. Ini saya takut nih kalau ada apa-apa, karena saya kan sebagai pelayan transportasi umum gitu. Jadi mau nggak mau mereka wajib untuk kontrol. Ya alhamdulillah memang terkontrol dan nggak ada masalah apa-apa gitu. Jadi harus menyelamatkan diri dan orang lainnya juga. Betul. Jadi gimana kesadarannya juga ya. Terus yang penting tidak memaksakan diri gitu ya. Jadi tetap jaga kesehatan gitu ya. Ya. Oke. Gitu ya sahabat ID, mudah-mudahan ini ada banyak sekali pencerahan pada hari ini ya gitu. Nah, terus kalau misalkan sekarang ini lagi bulan Ramadan nih. Ya, lagi bulan Ramadan, kita lagi puasa gitu kan. Saya pengen puasa gitu ya, lagi bener, tapi saya punya epilepsi gitu, boleh nggak dok kira-kiranya? Ya alhamdulillah kita bisa melaksanakan bulan Ramadan kembali ya. Jadi untuk penderita epilepsi itu kan ada yang kejang harian, kejang mingguan, kejang bulanan, kejang tahunan ya. Jadi kalau yang masih ada kejang harian, kejang mingguan, kejang itu sebaiknya jangan dulu dipuasain ya. Tapi kalau misalnya kejangnya udah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ya silakan kalau mau berpuasa. Tapi misalnya sebaiknya konsultasi dulu dengan dokternya. Betul. Kalau dokternya udah mengasih obat yang 2 kali sehari, alhamdulillah. Jadi tinggal makannya waktu sahur dan buka. Tapi kalau 3 kali ya baiknya nanti mau ada diganti atau ditunda dulu atau itunya. Puasanya. Jadi yang kalau 3 kali kan biasanya tiap 8 jam sekali itunya. Jadi kalau sebaiknya konsultasi dulu. Yang jadi masalah itu kalau hilang akal kan. Jadi kalau kejang itu bisa menyebabkan hilang akal. Betul. Tapi kalau orang yang sehat yang tidak epilepsi tidak puasa, artinya orang yang sedang hilang akal. Iya betul. Karena memang kan puasa itu juga diwajibkan untuk orang-orang yang mampu dan sehat ya. Artinya kalau memang sedang ada kondisi tertentu itu memang harus betul-betul dilihat dulu nih layak atau bisa atau tidak. Karena jangan memaksakan diri ya. Karena nanti takutnya puasanya juga nggak berkah mungkin ya dok ya. Iya. Biasanya kalau dia kejang subuh nih, kemudian tidak sadar nih, kemudian sadar-sadar zuhur. Kemudian asar kejang lagi, sekalian. Kemudian sekalian maghrib buka lagi, nah itu masih dianggap nggak bayar fidyah, nggak bayar kodok, masih dianggap puasa soalnya pernah sadar dulu. Oh gitu ya dok ya. Iya. Asal cuma kalau kejangnya kelamaan juga nggak boleh. Nggak boleh, cuma kalau dari pagi subuh sampai isya nggak bangun itu pak harus bayar fidyah. Itu mah koma ya dok. Status epileptikus jadi kejang yang memanjang lebih dari 5 menit. Betul, itu mah artinya memang harus dirawat inap ya. Artinya memang tidak sehat ya. Tidak sehat. Nah terus mitos di masyarakat juga dok gitu. Nah sekarang kan jangan dekat-dekat nih sama yang epilepsi atau lagi kejang nih, jangan dekat, ulah di caketan, jangan deket-deket, bisa nular gitu ya. Nah kira-kira memang nular gitu dok? Jadi dokter Aldi mungkin zaman saya dulu pernah lihat iklan di televisi itu. Ada yang di TVRI itu, ada yang anak kecil main bola, masih ingat nggak? Main bola lagi? Ya, main bola lagi. Iya. Kemudian kehausan kan?
hawasan kemudian minum, Iya. itu mah zaman dokter Ali dan saya Iya, itu. masih ada, sekarang Masih ingat nggak ya? ada, ya. Sekarang nggak pernah. Nggak ada. Nah, mereka kan bagi-bagi muk minum tuh. Iya. Nah, artinya epilepsi itu tidak menular lewat air liur, ya. Betul. Atau misalnya kalengan dari keringat epilepsi itu tidak menular. Atau misalnya kalau epilepsinya ngompol nih, ompolannya diganti pampersnya atau diganti celananya juga tidak menular, ya. Jadi epilepsi itu tidak menular, itu mitos kalau epilepsi menular. Jadi mau pacaran sama yang punya epilepsi juga nggak apa-apa ya, Dok? Nah itu, jadi harus ada komitmen aja. Betul, Ya. iya. Karena kan bukan ya artinya bukan penyakit menular ya, Betul. bukan suatu kondisi infeksi yang sifatnya menular. Jadi mau menikah, mau berteman, mau punya sahabat karib segala macam ya memang ya itu tidak menular ya. Bahkan mungkin kalau saya ini mungkin dia butuh support system ya. Betul ya tadi karena ungu Purple Day itu Purple butuh Day. perhatian, butuh kepedulian dari kita. Dimanapun juga kan dia tetap harus minum obat, dia butuh komunitas atau support yang Betul. cukup kuat ya. Biar nggak kadang-kadang suka ada yang ini ya, barangkali kan orang mah ada yang suka menarik diri gitu, Ya, jadi akhirnya rendah hati ya. Jadi harus ada saling ngobrol. Kita punya komunitas epilepsi Sumedang KES. Oh oke. Namanya apa, Dok? KES. KES, Komunitas Epilepsi Sumedang. Waduh, itu nanti kalau mau ikut komunitasnya kemana itu, Dok? Iya, nanti tinggal ke Polisarap aja. Ke Polisarap. Hubungi Bu Uis namanya. Oke, ya itu informasi berikutnya tuh Ya, penting. supaya ada sharing atau berbagi pengalaman, Iya. bagaimana efek samping obat, bagaimana cara makan obat teratur. Ada kumpul-kumpulnya juga berarti, Ada Dok ya? kumpul-kumpulnya Ada sharing juga. session Iya, gitu ya, Dok ya? Jadi bisa saling ini mungkin yang udah pernah berbagi sembuh penyuluhan, support. gitu, ya. Oke, sama yang baru terdiagnosis kadang-kadang suka down ya. Iya betul. Aduh takut saya nggak bisa nikah, aduh saya takut Iya. nggak punya anak, apalagi Betul. yang perempuan ya barangkali Iya. ya. Nah gitu. Ya tadi kalau misalkan hubungannya sama sudah menikah gitu, tadi apakah diturunkan? Artinya sudah tidak diturunkan. Nah tapi kira-kira epilepsi itu memang bisa ke saya epilepsi ini, misalkan anak saya bisa epilepsi juga nggak? Ya itu pertanyaannya yang sering ditanyakan ya, tapi sensitif kelihatannya ya. Iya. Jadi sebetulnya dari wawancara juga harus ditanya orang tuanya, nenek moyangnya kakek neneknya pernah ada yang epilepsi atau tidak. Jadi kalau dua-duanya ada, kemungkinan kecil sih memang ada yang faktor yang terkena, tapi tidak semua. Mungkin 1% atau 2% masih bisa. Cuma tidak semua bisa timbul juga. Misalnya orang nenek moyangnya, kakeknya pernah ada yang epilepsi, Iya. ada juga yang sehat. Betul. Jadi tidak bisa disebutkan bahwa itu disebutkan diturunkan. Gitu. Iya, iya. Artinya memang sisanya idiopatik ya, Dok ya, Ya, masih tidak belum ditanya, diketahui tidak ya. diketahui itunya. Betul. Kemarin sempat ada pasien anak juga sampai orang tuanya bingung. Betul. Ini anak saya punya epilepsi dari mana? Dicari gitu ya ke atasnya nggak temu ya. Ya idiopatik ya, artinya Idiopatik, ya, tidak Atau diketahui. kadang-kadang mutasi gen juga bisa. Iya betul. Makan ini ya sekarang Makan banyak. junk food yang gitu Iya, ya. Pengawet. radikal bebas kalinya ya. bebasnya, Itu bisa menyebabkan mutasi genetik yang Betul. ini juga. Yang tiba-tiba muncul pada tidak diketahui kapan munculnya. Termasuk tadi trauma juga ya mungkin ya, misalkan trauma kapitis ya, Iya, trauma di tadi kepala. terbentur kepala satu karung singkong, daun Ya, singkong. daun singkong sih tapi satu karung ya, Dok ya. Iya, oke. Nah, yang berikutnya, Dok. Ini juga masih terkait sama mitos ya. Nah, kira-kira epilepsi itu sebenarnya kan kita udah tahu gitu ya, ini suatu penyakit ya. Tapi kadang-kadang di masyarakat tuh masih ada ini ya, apa masalahnya, ini kutukan bukan sih gitu ya. Ini masalahnya apa? Makanya masih banyak kalau masyarakat yang di daerah barangkali ya, bahkan yang di kota juga ada gitu. Kalau misalkan kejadian kejang dibawanya malah ke orang pintar, ke dukun, bahkan ada yang dibawa ke ustadz gitu ya. Nah sebenarnya kutukan bukan, Dok itu? Jadi masih banyak stigma atau anggapan yang salah di kita ya. Iya. Jadi ya bahwa epilepsi itu adalah dosa-dosa nenek moyang yang turun pada iya. cucunya misalnya. Atau misalnya karena orang tuanya dulu pernah ada di pesugihan misalnya. Itu sebetulnya sangat-sangat salah ya. Salah, ya. Jadi untuk memastikan bahwa anak ini epilepsi atau tidak, itu ya harus direkam listrik otaknya tentunya. Betul. Ya. Jadi stigma yang salah itu perlahan-lahan ya diberikan penyuluhan, dikikis, Betul. Iya. supaya tidak ada lagi hal seperti itu.
Iya, nanti harapannya mudah-mudahan dengan adanya podcast ini ya dok ya, Ya. gitu semua yang kebetulan melihat gitu. Nanti kita tayang di YouTube channel ID Sumedang ya. Jadi nanti mungkin yang tidak bisa mengikuti ini karena terrekord itu bisa disimak dan mudah-mudahan juga bisa di share ke temannya atau ke saudaranya. Bahwa ya memang epilepsi itu bukan kutukan ya, bukan kutukan gitu, bukan suatu kondisi yang memang perlu ya stigma gitu ya istilahnya gitu, dan bisa diobati Ya, gitu. dikontrol dan diobati. Dikontrol dan diobati. Nah, terus kalau misalkan ini sekarang sudah terdiagnosis epilepsi dan udah minum obat. Nah, terus kalau misalkan ini supaya tidak sering kambuh, Dok, gimana gitu? Biar kejangnya nggak sering muncul-muncul. Jadi epilepsi itu memang harus ingat penderitanya 5 K. Wah, apa tuh? Jadi K-nya yang pertama adalah kelaparan. Kelaparan. Jadi jangan kelaparan Jangan lah. kelaparan. Ya, jangan makan yang gizi seimbang, gizi Iya. cukup ya. Kemudian apalagi sedang puasa ini sahurnya harus yang betul makannya benar. ya. Iya, Kemudian iya, jangan kehausan, K-nya yang kedua ya. Bukanya juga jangan kekurangan cairan ya. Kalau Iya. obat-obat tertentu kalau kekurangan cairan efektivitasnya akan berkurang. Betul. Ketiga, K-nya kecapean. Ya. Iya. Jangan terlalu capek, mending bentang-bentang sudah nggak kejang 1 tahun, kerjanya diporsir, ke sawah, Oh, iya. ke kebun dan sebagainya. Betul. Ya. Kemudian yang keempat K-nya adalah kepanasan atau kedinginan. Oh, gitu. Ya. Iya. Misalnya dari cuaca ekstrim, misalnya biasanya kita hidup di Jakarta panas, terlalu panas ya pilihlah di tempat yang teduh. Ya. Betul. Kemudian misalnya nanti ke gunung ya harus bawa baju anget. Iya. Ya, ya. Kemudian adanya yang kelupaan minum obat. Oh, oke. Ya, kelupaan minum obat. Jadi minum obatnya harus teratur. Iya. Jadi harus ada yang pengawas obat, harus ada Betul. yang mengingatkan. Apalagi yang masih remaja atau masih anak-anak kali ya dok ya, betul, iya. perlu pengawas minum obat ya. Kemudian dengan dokter Aldi ditambahin di bonusnya 2 kali lagi. Waduh, apa tuh? Tambah jadi 7. Jadi mungkin untuk yang kalah head ya, kalah head kalau misalnya sedang head, sedang mens, kadang-kadang ada yang iya. juga. Ya lagi menstruasi Sedang ya. menstruasi, kalah, kadang-kadang itunya. datang bulan ya. Iya, atau juga dengan kalah hamil kalau ada perempuan ya. Betul. Kalah hamil itu karena kecapean ya, membawa beban berat 12 kilo kemana-mana juga. Betul. Bisa menyebabkan kejang. Terjadinya bangkitan ya dok ya. Iya. Satu lagi dok tadi. Jadi kalau boleh diulang apa aja tuh? Jadi nggak Jadi boleh. 5 K ya. 5 K Kehausan. itu kelaparan, Oh iya, kelaparan. kehausan, kecapean, kepanasan, kedinginan, kurang tidur, kelupaan minum obat, dan kalah head atau kalah head, kalah mens atau menstruasi, kalah hamil. kalah hamil. Iya. Oke. Ada yang Kak berikutnya dong? Itu mah K3 Kesehatan dan keselamatan kerja. keselamatan kerja. Jadi 10 ya. Iya. Wow, ini banyak sekali ilmunya nih tentang epilepsi ya. Ya mudah-mudahan podcast kali ini bisa sedikit membuka wawasan gitu, membuka cakrawala keilmuan kita ya gitu bagi teman sejawat, bagi masyarakat juga yang ingin mengenal lebih jauh mengenai epilepsi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari mulai awal definisinya, kemudian pengobatannya, kemudian tadi ya tentang stigma juga gitu sudah diuraikan dengan lengkap oleh Dr. Swastika. Saya tutup dengan pantun ya, Dokter. Oh ini iya. Ya, boleh. Ya. Ini nasihat untuk saya sendiri sebetulnya ya. Saya pantun tentang burung karena kita punya burung soalnya ya. Oke, iya betul. Burung merpati, burung tikukur, Cakep. terbang turun ke dekat sumur. Cakep. Kita mesti pandai bersyukur, Cakep. hidup agar semakin makmur. Amin. Aduh. Burung irian, Ya. burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ya, Dokter. sama ini juga saya mengucapkan
mungkin selamat Lebaran kalau ya, Iya. tahun 1444 Hijriah. Betul. Kemudian tetap semangat, Tetap semangat. jangan menyerah. Jangan You menyerah. are not alone. You are not alone. Jadi lagu dong. Jadi lapar Nah, dong. nanti dibuatin lagu sama Dokter Aldi. Iya, itu Dokter Swastika itu sangat multi talenta ya. Udah bahasa epilepsinya ini luas gitu. Udah gitu bisa berpantun. Sedih banget sih. Coba kalau boleh tahu prakteknya di mana, Dok? Ya, saya tadi prakteknya di Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Umum Sumedang, Rumah Sumedang. Sakit Umum Pakuwon dengan Apotek Vita Farma Jalan Kending ya. Oh Panggilan iya, Santri. iya di Vita Farma ya, bareng Dengan dekat Dr. sama Andri. Dokter Andri ya, di Berkah Mulia ya. Betul. Nah, oke. Ya demikian sahabat ID Sumedang yang seksi dan dahsyat. Alhamdulillah hari ini kita sedikit membahas dan membuka wawasan mengenai epilepsi dalam rangka World Epilepsy Day ya, World Pulpal Day. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kami sampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan banyak ilmu yang ya pertambahan ilmu gitu. Ya, alhamdulillah juga kita saat ini kebetulan podcastnya pada bulan Ramadan ya, gitu ya. Jadi ditambah ilmunya, ditambah beramalnya juga. Amin. Ya, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada hari ini bisa membawakan berkah dan menjadikan amal bagi kita semua. Amin. Ya, mungkin demikian, kita langsung closing aja, langsung penutupan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti podcast ini akan tayang di YouTube ID Sumedang. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan jangan lupa juga share ke teman kita yang barangkali membutuhkan informasi yang penting ini. Dan jangan lupa juga nanti bisa juga kita tekan loncengnya. Jadi aja ada informasi yang betul terbaru. Apabila ada informasi terkini gitu, ada notifikasinya di gadget kita. Mungkin itu kita sebagai penutup. Selamat siang, selamat menikmati hidup. Selamat siang juga untuk sahabat ID Sumedang yang seksi dan dahsyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.